Gejalanya suka kesemutan, baal, sakit, sendi-sendi sakit, tangan suka kaku. Itu Pak Maman untuk mencegah sakit rematik datang kembali itu apa aja sih bahannya Pak? Itu ada daun binahong tuh. Binahong. Terus Teman-teman, lingkungan rumah daripada Bapak Maman sekeluarga. Di depan sana ada yang sedang mewawancarai Dede Latif, karena Dede Latif itu seorang anak indigo yang bisa melihat berbagai makhluk halus meskipun usianya 5 tahun dan viral sekali. Anak ini anak yang kuat fisik dan mentalnya. Teman-teman, sekilas informasi saja ya, menurut halodoc.com, rematik itu menyerang usia 40-60 tahun dan tidak diketahui pasti obatnya, karena menurut informasi warga sekitar kalau rematik itu misalkan kita beli obat itu setelah minum obat dan obatnya habis kambuh lagi rematiknya. Nah, sekarang kita mau bertanya nih kepada Bapak Maman sekeluarga, bagaimana cara mengobatinya. Rumahnya seperti ini ya, benar-benar jauh dari siapapun, dan kita akan bicara dengan Bapak Maman juga istrinya. Assalamualaikum Pak Maman. Waalaikumsalam. Nah, ini Bapak Maman teman-teman. Nah, ini Bapak Maman, dan di sini juga sedang ditemani oleh istrinya gitu. Nah, ini kita ngobrol dulu deh sama istrinya Bapak Maman. Dengan Ibu siapa? Teteh siapa? Ibu Elis. Jadi ini aja, langsung ngobrol aja gak apa-apa. Pegang, Ibu Elis. Usia berapa tahun, Teh? 39 tahun, teman-teman. Teh Alis katanya punya sakit rematik ya sama Bapak Maman? Ya. Sejak kapan, Teh? Baru. Oh, baru. Kalau sekarang usia 39 tahun ya? Ternyata ini Teh Alis ini usia 39 tahun, ternyata kalau misalkan kita lihat dari teorinya memang usia 40-60 tahun. Kalau Teteh sendiri punya rematik itu turunan atau gimana menurut Teteh? Bukannya turunan, sekarang ada musim kali ya, dari pola makan gitu. Oh, dari pola makan, kedinginan. Kalau ini Teh, apa gejalanya? Gejalanya suka kesemutan, baal, sakit, sendi-sendi sakit, tangan suka kaku. Apalagi ada? Udah. Teh Alis usia 39 tahun mengidap sakit rematik dan alhamdulillah sekarang sudah sembuh ya Teh. Nah, itu sudah sembuh. Nah, kita mau tanya nih, ramuan herbalnya apa? Bagaimana Teh Alis bisa sembuh? Kita langsung aja ke Bapak Maman. Nah, ini Bapak Maman. Ya. Nah, udah ketemu lagi. Nah, ini teman-teman video kedua ya. Yang video pertama kita ngobrol tentang jamu kuat supaya orang yang lemah tegangan listriknya bisa jadi tegangan tinggi lagi. Kenapa bisa lemah? Karena sakit pinggang. Kalau sakit pinggang mau gimana memberi nafkah batin kepada istri gitu ya. Takutnya kalau sakit pinggang memberikan nafkah batin ke istri atau bercocok tanam itu gimana ya? Iya. Dicengklak. Gak kuat, lemah. Ya, alhasil harus sehat dulu. Ya. Gitu. Nah, ini kita nanya nih ke Bapak Maman. Bapak Maman usia berapa tahun, Pak? Lahiran 1976 tuh kalau
umur sendiri aja poho ya. 47 tahun. Berarti 47. Nah, sesuai juga dengan teori ya 40 sampai 60 pada umumnya gitu ya. Nah, Bapak Maman pernah mengidap sakit rematik, Pak Maman? Ya pernah. Turunan itu, Pak Maman. Ya, Tapi kalau sekarang aja. sakit rematik atau enggak? alhamdulillah sekarang mah enggak. Enggak. Apalagi kalau berat kerja ya mesin, nyangkul, pasti aja itu datang. Tapi alhamdulillah saya sama istri saya kan jauh lah, kalau ke dokter jauh gitu. Ada ramuan di sini ya dimanfaatin aja gitu lah. Dimanfaatin aja gitu ya. Nah, itu Pak Maman untuk mencegah sakit rematik datang kembali itu apa aja sih bahannya, Pak? Itu ada daun binahong tuh. Binahong. Terus tapak darah itu kayak bunga lah. Itu Iya, ada. tapak darah. Terus yang ketiga? Yang ketiga itu cacabeannya. Cacabean, naranguan. Yang keempat? Yang keempat daun kelor. Daun kelor. Ya. Ada lagi, Pak? Ya itu aja yang ada di sini. Jadi itu yang digunakan. Nah ini teman-teman, ini udah kedatangan nih Dede Latif. Dede Latif ini anak yang viral ya di Desa Mananti itu karena seorang anak indigo gitu. Teman-temannya bukan makhluk nyata teman-teman, tapi makhluk goib. Dede Latif, ari babaturan Dede Latif teh saha wae anu teu katingali teh? Duaan. Saha wae eta teh? Si Rako. Terus saha deui? Nah ini Dede Latif lagi nyari temannya, lupa lagi namanya. Oh lagi di Terawang dulu nih. Si Hejo dan si satu orang lagi? Si Rako. Nah itu teman-temannya Dede Latif. Nah ini Dede Latif ini seorang anak yang kuat ya. Kuat fisik dan mentalnya karena bisa tinggal di tengah sawah dan di pinggir hutan belantara teman-teman. Bahkan kalau mau ke pemukiman aja itu perjalanannya bisa 1 jam. Dan ini juga anak yang sehat karena anak yang mencintai alam. Akhirnya alam pun mencintai Dede Latif, termasuk ayah dan ibunya gitu. Dede Latif, berdeka bapak heula nya. Nah ini Dede Latif teman-teman yang viral, bahkan penontonnya itu sampai jutaan. Kembali lagi ke Bapak Maman. Pak Maman, itu udah ada 4 bahan ya. Iya. Tadi binahong. Itu binahong harus berapa, Pak? Itu takarannya. Atau secukupnya Binahong semuanya? secukupnya aja. Binahong, Ya. tapak darah, Ya, terus teh cacabean, cabean, dan keempat itu daun kelor. daun kelor. Itu secukupnya. Secukupnya. Nah, dari keempat bahan itu cara membuatnya gimana, Pak? Itu diambil ya dari pohonnya, dibersihin lalu direbus. Direbus. Ya sama aja lah, kalau 4 gelas jadi 2 gelas. 2 gelas. Cuman kalau ini lumayan keras gitu ya. Jadi setengah gelas aja. Diminum setengah gelas aja pada saat sekali minum. Sebelum diminum itu disaring dulu sampai bersih. Gitu. Iya. Setengah gelas itu segelas gimana, Pak? Soalnya kan bentuk gelas banyak. Ya gelas yang biasa ya, ini yang agak kecil ya. Yang ukuran biasa ya gelas. Nah ini teman-teman gelas aja. Ini sekitar 300 ml, diambil setengahnya, mungkin kurang lebih 150 ml teman-teman. Iya. Itu diminumnya sebelum atau sesudah makan, Pak? Sesudah. Sesudah makan. Apalagi ini lumayan daun-daun keras gitu ya. Oh, kenapa disebut keras, Pak? Karena ini biasa pakai 2 kalau udah menahun banget ya. Yang 4 ini jadi harus direbus semua. Kalau udah repot gitu ya kaki, udah rematiknya sampai sendi-sendinya nyeri gitu. Hampir nggak bisa jalan. Nah ini baru 4 dipasang semua gitu. Tapi itu juga harus setengah. Oh setengah. Kalau kebanyakan gimana itu, Pak? Itu jangan kelebihan aja gitu. Oh jangan kelebihan aja. Jadi harus setengah gelas ya, aja. Saya atau juga gitu. 100 sampai 150 mili teman-teman. Iya. Nah itu sehari diminum berapa kali, Pak? 3 kali aja. Pagi, siang, sore, atau pagi, siang, malam? Malam. Pagi, siang, malam. Asal setelah jam 8-an lah gitu mau tidur gitu. Oh, nah itu teman-teman. Dan itu insya Allah lah bisa mencegah datang lagi rematik. Iya.
Kalau hubungannya ke dokter, ada belum pernah ke dokter ya Saya Pak belum Maman? pernah, cuman mengandalkan ini aja ramuan gitu ya. Heeh, oh. Itu Pak Maman kalau misalkan rematik, kalau misalkan ingin ngasih nafkah batin kepada istri itu sanggup gak Bapak Maman? Kalau rematik saya buat totogennya itu susah banget, Susah sakit banget, gitu. sakit. Kalau rematik nggak bisa gitu. Kerasanya gimana sih Pak rematik? Kalau saya sendiri sih belum pernah merasakan rematik, mudah-mudahan jangan Kesemutan, ya. terus baal, terus sakit di kaki. Oh, itu Kadang-kadang lutut juga kalau mau melangkah gitu jadi sakit gitu. Itu makanya ya. rematik yang terasa saya gitu. Oh, makanya itu ya jamu kuat ya, karena Iya, kalau kuat. nggak minum itu datang rematik, orang kuat pun bisa jadi lemah gitu ya. Iya. Kalau udah kuat, ketemu sama istri pun, Jadi hayu jadi jadi semangat lah. semangat. Kalau mau ngasih, kalau bercocok tanam di ladang istri Pak, itu ada minuman khusus dulu nggak Pak? Kalau saya mah cukup ramuan ini dulu aja gitu. Betul, itu Jadi aja bisa jadi jamu nggak kuat kalau di teman-teman. badan nggak sakit ya Mm-mm. bisa lah gitu. Hmm, Semangat gitu. semangat ya. Apalagi kalau ada nyeri-nyeri mah ya nggak mau lah. Gitu teman-teman ya, ada 4 bahan itu teman-teman silahkan aja diproses sesuai arahan dari Bapak Maman, dan mudah-mudahan dari obat-obatan tersebut bisa sembuh. Ini Dan obat-obatannya bukan medis, semuanya nampak ada di alam, ada di buruan-buruan lah ada di gitu. Dan buruan. jangan lupa ini juga harus berdoa lah kepada Allah Oh, yang menciptakan kita gitu. Jadi kita benar-benar harus berdoa. Ya ada juga doanya sebelum minum ya. iya, Ramuan apa saja, obat apa saja kita harus Bismillahirrahmanirrahim dulu. Gitu. Ada gitu. juga doanya Allahumma yasafial amron. Nah, Cuman Allah yang menyagerkan ya menyegarkan, iya. segala penyakit yang ada di tubuh kita itu. Jadi minta kepada Allah, ini syariatnya, hakikatnya Gitu. tuh Allah dikabulkan. Iya, makanya ada yang disebut dengan ikhtiar, perjuangan dan doa. Dan doa. Usaha dan doa. Iya. Nah, usahanya ada, doanya ada. Ya, Kalau gitu. doa aja lagi sakit, ya gimana mau sembuh gitu ya? Iya. Harus ada usahanya Iya. gitu. Selain daripada mengobati rematik, ramuan tadi bisa mengobati apa lagi, Pak? Yang tadi Heeh. Apakah bisa nggak buat sakit pinggang atau sakit ya kepala atau darah bisa masuk tinggi? juga itu kalau pinggang yang itu juga bisa. Oh, pinggang bisa. Kan juga kalau rematik juga hampir mirip lah dengan sakit di pinggang ini juga Kalau sama. darah tinggi bisa, Pak? Nah, itu ini harus hati-hatinya. Kalau minum rematik yang tadi, kalau darah rendah itu Jangan minum. lah. Paling bisa binahongnya ada sama kelor. Tapak darahnya sama cacabeannya jangan, sebab itu merendahkan katanya ya merendahkan darah juga gitu. Oh, nah darah itu. rendah juga gitu. Ya, nah ini ramuan dari Bapak Maman selain untuk mengobati rematik bisa juga untuk sakit pinggang dan menurunkan darah tinggi gitu ya. Iya, menurunkan gitu. Nah, menurunkan tekanan darah tinggi. Makanya teman-teman yang punya darah rendah dianjurkan jangan minum, hanya untuk penderita darah tinggi begitu. Iya, apalagi itu tapak darahnya ya, itu khusus menurunkan darah tinggi daun tapak darah itu. Wah, ini luar biasa nih. Nah, teman-teman tinggal dibuka aja ya di Google itu bahan-bahannya ya, ada tapak darah, binahong, kemudian ada apa lagi ya saya juga lupa nih. Daun kelor. Daun kelor. Itu daun kelor itu katanya bisa untuk mengusir jin juga ya, Pak? Itu kata-kata orang apa namanya medis kita. Nggak tahu. Nah, kalau kata-kata abah dukun itu ya Abah benar dukun. gitu. Jadi kalau ada gitu-gitu pakai daun kelor, tapi ternyata saya lihat di apa yang dirasakan sama saya juga ya 3 bahan itu belum mempan, tapi udah pakai daun kelor itu jadi. Alhamdulillah atas nama izin Allah cager gitu lah, sakit. Iya, karena ya saya juga tidak heran ya Bapak Maman ini tinggalnya di tengah sawah, pinggir hutan belantara, dan konon katanya angker ya Pak itu. Iya. Bisa jadi gangguan kesehatan itu disebabkan oleh medis dan non medis. Non medisnya mungkin saja gangguan daripada jin gitu ya. Nah, kita mah tidak berburuk sangka kan, setidaknya mencegah. Ya, mencegah dan mengobati. Tadinya kalau misalkan kita nuduh nanti marah gitu ya jinnya. Hei,
Enggak saya itu udah cara orangnya aja Kalau gitu. obat dukun mah itu buat menyinglar lah daun kelor itu. Heeh, menyinglar. Mhm. Tapi ada uniknya juga teman-teman, tanpa daun kelor itu tidak mempan 3 bahan tadi, Iya, teman-teman. karena sakit saya itu kalau di dokter terlalu parah kali itu. Oh, terlalu parah tapi Jadi sembuh. kalau udah ditembak sama daun kelor, alhamdulillah 2 Hmm. kali minum, 3-nya diangkat sampai sembuh gitu. Kalau Bapak sendiri itu minum, ramuan tadi itu setiap hari atau bagaimana, Pak? Ada berkala seminggu Ya berapa kalau kali kalau gitu? saya mah gini, kalau udah terasa banget ya baru minum, karena ini sama istri saya nyuruh metik daun itu gitu. Mhm. 3 dulu, belum mempan tambah lagi tuh daun kelor 1. Ya alhamdulillah gitu. Nanti kalau udah sembuh saya mah udah sunel. Tapi Oh. seharusnya buat menjaga ya, menyembuhkan, ya kalau udah sembuh juga ya 1 hari seminggu sekali, apalagi Mhm. sebulan sekali gitu. Oh, Jadi jadi lelangkaan beruntun, kalau sehat mah, jadi penjagaan gitulah, penjagaan aja. penjagaan. Ada efek sampingnya nggak, Pak? Efek samping itu misalkan minum obat ini kan misalnya kalau saya beli obat di warung nih, efek sampingnya bikin Mhm. kantuk, bikin sakit Oh, perut. kalau ramuan ini mah alhamdulillah enggak. Enggak, wah luar biasa aman. Iya. Nah, itulah teman-teman informasi dari Bapak Maman tentang obat rematik. Kalau misalkan rematik datang, mau tempur bersama istri pun ogah. Kalau udah sehat siap. Siap. Oke, kalau begitu terima kasih Bapak Maman ya. Mudah-mudahan informasi dari Bapak Maman ini memberikan manfaat gitu ya bagi para penonton. Saya pamit kalau gitu ya Bapak Maman. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. waalaikumsalam.